Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, The Best Education for the Best Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAA, kembali lagi di podcast Pendidikan Al-Karim, The Best Education for the Best Generation. Hari ini kita kedatangan seorang tamu ya, yang spesial, yang gak kalah spesial sama tamu-tamu kita sebelumnya di podcast Pendidikan Al-Karim. Siapakah dia? Sudah penasaran? Mari kita langsung saja kita sambut Abi Agus Priyono. Assalamualaikum Abi Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih Abi Agus? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Umi bagaimana Umi kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Di masa pandemi gini kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya Bi ya. Iya benar. Tapi juga tetap harus produktif ya Bi ya. Iya itu memang harus ya. Termasuk hari ini ya Bi ya, jadinya kita produktif nih. Masa Insya pandemi Allah, tetap ya. podcast pendidikan ya, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Abi Agus terima kasih banyak sebelumnya sudah mau diundang di podcast Pendidikan Al-Karim ya Bi, di tengah Iya. kesibukannya. Masya Allah ya, suatu kehormatan ya diundang untuk pertama kalinya ya di podcast keren Sekolah Alam. Masya Allah, semoga bisa menginspirasi orang lain ya Bi ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Abi Agus kalau boleh tahu nih, dan yang pastinya sahabat SAA di YouTube dan dimanapun berada pasti pengen tahu banget sekarang aktivitasnya Abi Agus nih apa aja gitu sekarang. Iya, yang pasti saya bangga ya jadi bagian sebagai fasilitator di Sekolah Alam, dan sekarang masih diamanahkan juga dipercayakan sebagai HRD di Yayasan Al-Karim Bandar Lampung. Dan alhamdulillah atas dasar kecintaan juga, mudah-mudahan atas dukungan seluruh rakyat yang ada di Indonesia, khususnya wabil khusus Bandar Lampung ya, untuk memajukan ya, karena saya sebagai founder juga dari Sahabat Quran. Sahabat Quran itu solusi hebat belajar tahsin Quran. Masya Allah. Oke. Jadi ini ya Bia, banyak aktivitas yang dilakukan, tidak hanya bekerja tapi juga ada aktivitas di eksternal ya Bia, selain di Al-Karim ya Bia. Iya, benar. Masya Allah. Semoga kesibukannya itu semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang ya Bi. Amin ya. Khairunas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang punya banyak manfaat. Oke. Abi Agus kalau boleh tahu kan sekarang udah jadi HRD di Yayasan Al-Karim Bandar Lampung ya. Kalau boleh tahu Abi Agus ini udah berapa lama Bi di Al-Karim? Ya, saya masuk sini tuh sejak November ya, 2015. Sekarang 2021, tandanya ya sudah memasuki tahun ke-6, alhamdulillah. Tapi tidak lebih lama ya dari waktu, tapi cukup lama lah, 6 tahun itu anak sudah SD ya kalau sekolah. Jadi ya bisa dibilang sudah cukup tua ya di Sekolah Alam. Masya Allah, sudah 6 tahun ya. Jadi dari bujang ya Bia sampai kemudian punya istri dan sekarang punya anak ya Bia. Ya alhamdulillah, Masya Allah semua dilalui ya. Ya asbab sebagai perantaranya juga Sekolah Alam. Ya, dan Masya Allah sekarang sudah menjadi ayah ya Bia dari seorang ananda perempuan ya Bia. Iya. Masya Allah. Sekarang nih alhamdulillah kan Abi sudah menjadi seorang ayah, kemudian juga jadi seorang guru ya Bia. Tentunya banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya atau inspirasinya gitu, yang hari ini mudah-mudahan bisa kita bagi ke teman-teman di podcast pendidikan. Nah, yang pertama nih Umi Okti mau tanya sama Abi. Menurut Abi nih, pandangan Abi, kalau dalam pandangan Islam, bagaimana sih dalam pandangan Islam itu sosok seorang ayah itu? Iya, Masya Allah ya. Tentu kita sebagai seorang Muslim ya, ayah ini adalah seorang pemimpin ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi memang qawam itu bukan sekedar memimpin tapi juga memikul beban. Ya, bukan beban hanya beban pribadi, juga beban keluarga, beban masyarakat, dan tentunya beban dari Allah ya, yaitu berdakwah. Jadi ayah ini sangat penting sekali gitu sebagai pondasi di sebuah negara, karena kalau ayah ini tidak bisa menjadi sosok yang baik ya, maka dia akan ya menjadi kehancuran gitu. Karena
cinta pertama ya bagi seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Sedangkan seorang pahlawan itu ya bagi anak laki-laki adalah ayahnya. Jadi pahlawan pertama bagi anak laki-laki itu adalah ayahnya. Tapi kalau ayah ini tidak bisa menampilkan dua sosok ini sebagai cinta pertama dengan sebagai pahlawan, maka anak itu mesti akan mencari cinta yang lain dan juga mencari pahlawan yang lain. Masya Allah. Jadi dalam pandangan Islam tadi sudah dijelaskan sama Abi Agus ya, dan Umi Akti tadi mendapatkan kata-kata indah banget nih yang bisa dijadiin status ya teman-teman ya atau bisa di-update nih di Instastory-nya. Jadi sosok ayah itu adalah cinta pertama bagi putrinya dan pahlawan pertama bagi putranya gitu ya Bi ya, Masya Allah. Oke. Nah, kalau menurut Abi nih, ayah ideal itu yang seperti apa sih? Ya, berbicara ideal itu tentu keinginannya harus sama juga ya dengan realita, tapi ya idealnya itu pasti mengacu kepada para nabi. Jadi kalau saya sih mengikuti ya ataupun meneladani ketiga sosok ya nabi. Yang pertama itu adalah nenek moyang kita ya. Jadi nenek moyang kita itu bukan Pithecanthropus ya, Paleojapanicus atau Meganthropus dan lain sebagainya, tapi adalah Nabi Adam. Ya, mengapa kita harus menjadi ayah ideal seperti Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu adalah tipikal pejuang. Ya, ketika dikeluarkan dari surga, ya, saat berada di dunia kan dia sendirian dan dia berusaha untuk mencari pasangannya yaitu Hawa. Maka sebagai seorang ayah ya yang ideal, maka dia juga harus berjuang, berusaha untuk bersama-sama terus dengan pasangannya itu sampai bertemu lagi di surga. Nah, kemudian sosok yang kedua ini adalah bapaknya para nabi ya, jadi Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini mengapa dia menjadi sosok ayah yang ideal juga? Karena Nabi Ibrahim ini tipikal yang harmonis ya dan juga penyabar. Nah, maka sebagai seorang ayah yang ideal, maka tipe seperti ini harus dimiliki. Mengapa dikatakan harmonis? Ya, karena beliau itu mau berbagi kasih, berbagi cinta dengan istri-istrinya. Ya, yang bisa hidup rukun sampai dengan akhir hayatnya. Dan mengapa bisa sabar ya? Karena luar biasa, baru diberikan anak keturunan ya, menunggu bertahun-tahun begitu. Tapi diminta lagi sama Allah untuk disembelih. Nah, itu perasaan seorang ayah itu mesti luar biasa gitu ya. Baru dikasih anak terus diambil lagi ya. Jadi sabarnya luar biasa karena itu ketaatan. Dan tipe yang terakhir. Nah, ini paket komplit. Ya, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyaklah literatur kalau kita hobi nih baca Sirah Nabawiyah ya, apalagi tentang kisah cintanya bersama Khadijah ya dengan Aisyah, Hafsah dan istri-istri yang lainnya, tentu itu akan menjadi inspirasi buat kita tanpa kita harus mencari inspirasi yang lain. Oke, Masya Allah. Berarti kalau dari Abi Agus sendiri, sosok ayah ideal itu terinspirasi dari para nabi ya Bi ya, dari para nabi terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Bi, yang memang paket komplit ya Bi ya, sebagai seorang suami dan juga seorang ayah yang bisa dijadikan contoh. Oke, hebat sekali, Masya Allah. Oke, nah selanjutnya nih Bi, seperti apa sih menurut Abi ayah yang sukses atau berhasil itu? Ya, simpel aja. Ayah yang sukses itu adalah ketika anak itu mendengar azan nih, tanpa kita minta, dia sudah berwudu, kemudian ngajak kita untuk beribadah, kemudian bisa tilawah tanpa kita minta, kemudian melaksanakan tugas kewajibannya secara mandiri gitu. Meskipun ya semuanya dari awal kita yang mendidik, tapi keberhasilan itu adalah kita ketika kita bisa melihat anak kita seperti itu. Itu kesuksesan yang paling hakiki menurut saya dibanding dengan anak itu berprestasi, karena prestasi itu hanya di mata manusia ya, belum tentu itu prestasi di mata Allah. Tapi kalau dengan hal seperti itu, insya Allah di mata Allah berprestasi, ya tidak penting berprestasi di mata manusia. Masya Allah, karena memang yang menjadi penyejuk mata ya Bi seorang ayah dan ibu itu memang akhlak seorang anak ya Bi ya, dan ibadahnya gitu. Jadi kalau dia ibadahnya rajin, pasti akhlaknya juga baik dan lain-lainnya gitu.
Oke. Nah, menurut Abi nih, kan kalau misalkan menjadi ayah atau orang tua ya, kan menjadi seorang manusia lah ya Bia. Seorang guru, apapun itulah profesinya kan pasti pernah ya Bia berbuat kesalahan. Jika gitu seorang ayah ini pernah atau seorang ibu mungkin pernah berbuat kesalahan. Gimana sih Bi caranya gitu untuk menebus kesalahan itu kepada anak gitu? Apalagi mungkin kadang bisa membuat mereka trauma gitu atau bagaimana gitu. Menurut Abi nih sebagai yang sudah punya anak ya, kalau Umi kita belum punya anak. Nah ini gimana Bi? Iya. Menebus kesalahan itu. Benar ya, alhamdulillah bersyukur ya hampir ya sudah 2 tahun lebih ini Allah amanahkan, dan tentu buat para ayah dan kita semua tentu kita punya kesalahan, dan paling sulit itu adalah mengakui kesalahan. Benar. Dan iya paling sulit itu, apalagi mengakui kesalahan pribadi. Tapi kalau kita menyalahkan orang lain itu mudah. Nah begitu ketika kita bersama anak kita, maka ya kita sadari gitu. Kalau anak gak mau sholat, bisa jadi karena kita yang juga gak sholat gitu. Kemudian anak tidak mau ngaji, bisa jadi karena kita juga yang gak mau ngaji. Nah jadi intinya adalah kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita perbuat itu ya minta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan selalu berdoa ya. Itu di surat Al-Furqan ya ayat 76. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah itu selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya Allah jadikan anak kita sebagai penyejuk hati. Masya Allah. Kalau Umi Okti tangkap tadi kesalahan yang dibuat anak itu bisa jadi juga karena orang tua ya Bia. Tadi kalau anak itu nggak sholat, bisa jadi kita tidak mencontohkan ya Bia. Berarti itu menarik sekali gitu Bi, karena kenapa Bi bisa seperti itu? Apakah pendidikan itu harus melalui teladan gitu Bi atau gimana Bi? Ya tentu teladan, karena itu yang paling utama. Karena kan ya mereka adalah anak kita, maka kita yang harus jadi teladan utama. Guru itu hanyalah sebagai media ya, fasilitator untuk menunjang keinginan kita gitu. Jadi ya harus kita yang jadi teladan. Masya Allah, oke. Jadi insya Allah ayah bunda ya di rumah kalau misalkan ingin anandanya itu baik, maka kita juga harus baik terlebih dahulu seperti itu ya. Kalau ingin anak kita sholat, maka kita harus ajak anak itu sholat ya Bia, Masya Allah. Dan tadi kalau kita berbuat kesalahan dari Abi Agus, tipsnya adalah memohon ampun kepada Allah yang pastinya, dan kemudian harus berani mengakui kesalahan tersebut ya Bia. Masya Allah, oke. Sangat menginspirasi ini buat Umi Okti terutama ya nanti akan mencari calon. Amin. Masya Allah. Oke, nah Abi, selanjutnya nih, sebagai seorang ayah ya Bia, pasti kan punya kayak tujuan gitu, kemudian pengen punya target atau sesuatu lah gitu ya untuk anak-anak kita, atau sebagai seorang ayah juga. Nah kalau Abi nih sebagai seorang ayah, cita-citanya tuh apa sih? Cita-cita sebagai seorang ayah itu yang gimana gitu menurut Abi cita-citanya? Ya tentu hidup cukup di dunia ya, cukup mau mobil ada, cukup mau rumah ada. Tapi alhamdulillah ya, meskipun belum punya mobil, belum punya rumah yang bagus, tapi bersyukur aja lah. Intinya masih bisa bersama keluarga, diberi kesehatan, dan yang paling penting itu bisa ibadah bareng, hidup rukun, dan ya tentunya masuk surga bareng-bareng. Itulah keinginan yang paling hakiki ya, karena dunia ini cuma sementara. Tapi kalau kita nanti pulang ke kampung ya, nggak ketemu sama pasangan kita, nggak ketemu sama keluarga kita, itu rasanya sedih gitu, kayak kita sendirian. Justru kan kita nikah itu atau berkeluarga ya pengennya bareng-bareng, tapi kalau pulang ternyata sendirian itu rasanya sedih. Jadi ya itu masuk surga lah pasti sama keluarga ya, tentu bisa bertemu dengan Nabi, karena memang saya seorang muslim, jadi itu yang saya. Masya Allah, jadi cita-cita tertinggi Abi ya sebagai seorang ayah itu adalah ingin bisa bersama istri, anak-anak, keluarga ya Bia, masuk surganya Allah bersama-sama ya Bia. Amin, Masya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, nah terakhir nih Abi dari Umi Okti nih, mau tanya apa sih pesan Abi ya sebagai seorang ayah untuk seluruh ayah di dunia, khususnya seluruh ayah di Indonesia atau ayah-ayah dari sahabat SAA nih, Sekolah Alam Al-Karim. Ya terima kasih Umi. Jadi pesan saya khususnya buat saya pribadi,
selelah apapun kita, secapek apapun kita, uang itu bisa dicari, rizki itu sudah ditentukan. Tapi umur anak itu tidak bisa diputar kembali. Semakin dia semakin hari semakin tumbuh dewasa, dan ketika kita tidak memberikan pendidikan yang baik, maka celakalah kita. Maka perhatikanlah pendidikan anak kita. Kalaupun kita kesulitan ya dalam mendidik anak, carilah partner pendidikan yang tepat untuk mendampingi proses pendidikan anak kita. Dan buat ayah-ayah dimanapun berada, tetap semangat, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu tadi closing statement yang begitu lengkap ya dari Abi Agus. Jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun itu kondisinya. Masya Allah, terima kasih ya Abi Agus sudah menyempatkan waktu. Ya, sama-sama Umi. Semoga sudah bersamai. Ya, semoga podcast kita hari ini tentang ayah ya, tentang ayah, semoga bisa menginspirasi seluruh ayah di Indonesia atau mungkin bahkan di dunia, dan khususnya di ayah-ayah para wali di Sekolah Alam Al-Karim Lampung. Oke, kalau gitu kita akhiri ya Bi ya. Oke, terima kasih banyak Abi. Sama-sama Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.